Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Duka adalah luka. Luka karena ujung pisau. Tapi aku enggan mengobati karena duka lain bakal datang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang kita cintai yang telah berpulang. Berilah mereka cahaya terang di alam kubur dan maafkanlah dosa-dosa mereka. Saya membaca di CNN kabar terbaru tadi malam. Ikatan Dokter Indonesia berduka cita karena telah berpulang rekan sejawat mereka sebanyak 6 dokter, tenaga, para medis yang merawat pasien corona. 6 dokter meninggal dunia. Siapa yang bertanggung jawab? Saya atau Anda? Sahabat Golagong TV, pernahkah Anda membayangkan sebuah keluarga, istri dan anaknya cemas karena ayah dan suami mereka, seorang dokter, sedang merawat pasien yang terkena corona tanpa alat pelindung diri yang maksimal. Ya Allah, tadi malam saya membaca sebuah status yang ditulis oleh Imam Prasojo. Imam Prasojo menceritakan tentang seorang dokter yang bernama Hadiyo. Ya, dia anak muda, masih berumur 34 tahun. Dia bekerja di rumah sakit Premier Bintaro. Masih muda, punya anak 2 dari seorang istri. Apa yang dirasakan oleh anak dan istrinya? Apa yang kita rasakan? Selain menuntut agar corona hilang di muka bumi. Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi, mengumumkan bahwa ada 6 dokter yang meninggal syahid. Hadiyo Ali, Joko Yudojoko, Joko Yudojoko, Laurentius, Adi Mirsa Putra, Ucok Martin, dan Tony De Silitonga. Dari 6 dokter tersebut, Ikatan Dokter Indonesia belum menerima data terkait tempat tugas mereka. Kita doakan semoga arwah mereka diterima di sisi Allah yang Maha Esa dan kubur mereka diberi cahaya terang. Sahabat Golagong TV, saat ini saya menyarankan baca cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Diceritakan di cerpen itu tentang Haji Saleh yang masuk neraka karena dia tidak peduli dengan lingkungannya. Dia hanya mau beribadah sendiri, ingin masuk surga sendiri, sementara di luar masjid, di lingkungannya banyak sekali kebatilan, banyak sekali bahaya yang mengancam warganya. Apakah kita seperti itu? Di dalam cerpen Robohnya Surau Kami, pengarang A.A. Nafis
dengan gaya bahasa sinisme, kadangkala ironi, ada juga satir, menulis Tuhan berkata kepada Haji Saleh ketika Haji Saleh memprotes kenapa dia yang sehari-hari beribadah di masjid mengagungkan Allah masuk neraka. Dan Allah berkata, tahukah kesalahan engkau? Karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Jadi, kalau kamu ingin kaya, tidak cukup hanya berdoa di dalam masjid, tapi juga bekerja. Kalau kamu ingin sehat, tidak cukup berdoa di dalam masjid, tapi kamu harus melakukan aktivitas seperti olahraga, menjaga tidur agar cukup, dan makanan yang harus dijaga, pola makan. Itu salah satu ikhtiarnya. Sahabat Golagong TV, virus corona atau COVID-19 mulai muncul di Cina, di provinsi Hubei, di kota Wuhan, itu sejak November, Desember merebak. Dan di Cina yang terinfeksi sebanyak 80.000 orang, yang meninggal 2.912 orang. Sekarang di Cina sudah diumumkan darurat corona dihapus. Mereka sekarang sudah memproduksi vaksin antivirus corona. Dan yang paling mencengangkan, Italia. Di Italia sekarang sudah sekitar 5.476 yang meninggal. Bayangkan, dikubur massal. Keluarganya tidak bisa menghadiri pemakaman. Orang yang mereka cintai dimakamkan, dikuburkan tanpa dihadiri oleh keluarganya. Di Italia 59.000 yang terinfeksi corona. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia 514 yang terinfeksi, 48 meninggal, dan 29 dinyatakan sembuh. Bagaimana di kota Anda? Nah, sekarang di seluruh Indonesia banyak relawan yang terjun membantu tim para medis. Mereka sadar bahwa alat kesehatan atau alat pelindung diri di Indonesia, termasuk juga rumah sakitnya, tidak mencukupi. Untuk berperang melawan virus ini, seluruh tenaga medis seharusnya dibekali oleh amunisi yang cukup, alat pelindung diri, mulai dari masker atau hazmat, kacamata pelindung, pelindung wajah, hingga sarung tangan harus disiapkan. Anda tahu, nih pakaiannya hazmat, harganya sekitar 300 sampai 500 ribu sekali pakai. Sehari ada 4 dokter, berarti sekitar 2 juta harus dikeluarkan untuk membeli pakaian itu. Nah, sementara uang belum ada, para dokter ada yang membeli sendiri. Bahkan di kota saya, di Banten, para dokter membeli jas hujan. Bahkan di daerah lain juga, karena para dokter tidak cukup untuk membeli dana atau untuk membeli jaket itu seharga 300 sampai 500 ribu rupiah. Siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begini? Anda mau? Sekarang mari kita bergotong royong, kompak. Relawan kampung yang dipimpin oleh Muhammad Arif Kirdiat, biasanya mereka bergerak membangun jembatan menghubungkan 2 kampung di seluruh Indonesia. Sekarang Muhammad Arif Kirdiat sigap bersama teman-temannya, bersama timnya,
melakukan disinfektan. Mereka menggalang dana dari para donatur, terjun ke lapangan di wilayah Banten, mulai menyemprot kawasan-kawasan publik seperti masjid, juga sarana prasarana lain di kompleknya atau di kota Serang. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya sendiri tidak mampu melakukan apa-apa selain menjaga aset keluarga, juga lingkungan di komunitas Rumah Dunia yang saya kelola bersama para relawan. Kami melakukan lockdown, menghentikan semua kegiatan, bahkan kegiatan World Book Day yang sudah dirancang sejak tahun kemarin, kami tunda hingga September. Kami melakukan social distancing, kami mencoba agar penyakit atau virus corona ini tidak menyebar, terutama di kami dan kemudian di lingkungan. Itu yang bisa kami lakukan. Bagaimana dengan Anda? Sahabat Golagong TV, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi, memang takdir itu sudah diatur sama Allah. Kita ikhtiar, tidak ada salahnya. Mari ikuti apa kata pemerintah. Yuk kita lockdown atau social distancing. Jika memang ada kepentingan yang luar biasa, hati-hati keluar. Mudah-mudahan semua yang sholat di masjid, yang datang ke gereja, ke pura, doakan semua orang yang sedang bekerja di jalanan. Yang di rumah juga yang lockdown, juga mari kita sama-sama berdoa. Jangan saling menghujat. Terima kasih sudah menonton Golagong TV. Sekali lagi kita berdoa. Semuanya pasrahkan setelah kita ikhtiar. Setelah kita memakai sarung tangan, memakai masker, menjaga jarak, diam di rumah, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.